Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ladzi tanfa'una. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat sedanten iki ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semua nggih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat kemudahan, sehingga kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, sama-sama belajar di tempat dan di waktu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, maka kata Allah la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah yang lalu, yang sedang dirasakan ataupun yang akan datang. Ini tersebab saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam sehingga kita semua dapat merasakan nikmat dan indahnya Islam hingga pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa bentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, yang di sana disyariatkan udhiyah ataupun penyembelihan hewan kurban. Waktu berjalan begitu cepat ibu-ibu. Ramadan telah usai, Syawal telah usai, sampailah kita di Dzulqa'dah. Tidak sampai 30 hari lagi kita akan lebaran lagi, yaitu Idul Adha. Sekarang pertanyaan buat ibu-ibu, dalam Islam itu hari raya yang besar itu Idul Adha atau Idul Fitri? Adha. Idul apa, Bu? Adha. Tapi kalau di Indonesia yang besar Idul Fitri atau Idul Adha? Fitri. Idul Fitri ada mudik, cuti bersama, ujung-ujung kumpul keluarga, bagi-bagi angpau, THR. Syawalan, udah ada syawalan, tambah halal bihalal, tambah terah. Udah nggak tahu berapa kali itu, Bu. Harusnya judulnya syawalan dan halal bihalal itu sekali. Tapi kalau di Indonesia setiap instansi, setiap keluarga, setiap lembaga, bahkan lingkup sosial mengadakan syawalan, kajian syawalan. Di rumah halal bihalal, keluarga terah. Ya. Kadang ketemunya orangnya sama, kadang. Ya. Itu hanya terjadi di Indonesia. Tapi kalau Idul Adha itu tidak semeriah Idul Fitri. Kalau kita bahas secara syariat, itu justru Idul Adha yang dikatakan Idul Akbar, hari raya yang besar. Dan ini di Arab itu adatnya berbeda. Jadi kalau di Arab, setelah Idul Fitri, setelah kita sholat selesai, itu langsung kembali ke rumah masing-masing tidur. Tidur. Waktu saya kuliah dulu bingung, ini kok nggak ada meriahnya sama sekali. Tapi ketika Idul Adha kebalikan, Bu, seperti di Indonesia. Ya, keluarga pada kumpul, pada yang dari luar kota datang, kemudian pintu-pintu rumah itu dibuka selama 4 hari, yaitu Idul Adha sampai hari tasyrik, mengamalkan apa yang pernah Nabi sabdakan. Nabi pernah bersabda, yaumu aklin wa syu'bin. Ya, hari raya Idul Adha itu hari raya makan dan juga minum. Ya, maka mereka mengamalkan ini. Ya, maka kita kalau pahami secara syariat, Idul Adha ini justru menjadi Idul Akbar. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ya, tersebab dalil-dalil yang menyebutkan dan tersebab kisah salah satunya dibalik disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Allah berfirman dalam Qur'annya, fasholli lirabbika wanhar.
hendaklah tunaikan sholat dan menyembelihlah hewan kurban. Ini dalil disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Yang kedua dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam annahu dhuha bikabsyain, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 kambing, ya. 2 dalil ini cukup menjadikan kita memahami bahwasanya syariat penyembelihan hewan kurban itu ada, ya. Dan kisah Nabi Ibrahim juga dengan Nabi Ismail. Kisah apa itu ibu-ibu? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Sejatinya ini hikmahnya luar biasa, ya. Kita semua sejatinya Allah perintahkan menyembelih Ismail kita masing-masing. Cuman Ismail kita beda-beda. Nggih napa mboten, Bu? Ada yang cinta terbesar itu kepada istrinya, ada yang cinta terbesar itu kepada anak turunannya, ada cinta terbesar itu kepada hartanya, pekerjaannya, jabatannya, status sosialnya. Allah memerintahkan kita untuk memutus, ya, segala kecintaan itu dan kita kembalikan hanya kepada Allah. Pada waktu itu, ya, cinta terbesarnya Nabi Ibrahim siapa, Bu? Normalnya kita kalau punya anak niku cinta terbesar kita siapa? Anaknya, ya. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, hingga Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, yang dikatakan oleh istrinya, seandainya ini apa yang Allah perintahkan, maka kerjakanlah, ya. Nabi Ibrahim saja masih bimbang, hingga istrinya memantapkannya dan Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dari kisah ini kita memahami bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memutus segala kecintaan yang besar yang kita tautkan terhadap hal-hal yang ada di dunia. Kira-kira sementara tidak, Bu, nikmat dunia ini? Saya kasih pertanyaan lagi biar aktif. Nikmat yang ada di dunia ini kira-kira sementara tidak, Bu? Buktinya apa kalau sementara? Besok kita bakal meninggal, ya. Segala pemutus kenikmatan yang ada di dunia adalah ketika kita meninggal, ya. Maka dari itu hari raya Idul Adha ini secara pengorbanan, secara asbabul wurudnya, sebab disyariatkannya ini hikmahnya luar biasa. Tentu kita perlu memahami ilmunya dan kita pada waktu yang singkat ini akan belajar hal-hal yang berkaitan tentang Idul Adha, mulai dari prosesinya, kemudian penyembelihan hewan kurbannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Karena berapa banyak, ringkas saja, berapa banyak orang itu udah berkorban tapi ternyata tidak sesuai syariat. Baik orang yang menyumbangkan, membeli hewan kurban, atau yang menyembelih, ya. Berapa banyak orang itu nyembelih belum meninggal, sapi kambingnya jalan-jalan kemudian dipukul baru meninggal. Ini dihitung hewan kurban atau bangkai ini, Bu? Bangkai, ya. Ada juga orang yang nyembelih pisaunya kurang tajam ganti pisau, lari dulu ngambil pisau udah meninggal. Bangkai tidak ini, Bu? Bangkai. Maka pada kesempatan kali ini, walaupun ibu-ibu besok juga nggak nyembelih, tapi setidaknya punya ilmu yang besok bisa disampaikan kepada orang-orang yang menjalankan amanah ini. Pun nanti ibu-ibu juga ketika menyumbangkan hartanya atau membeli langsung, kita akan mempelajari hewan-hewan yang sah digunakan untuk berkorban dan hewan-hewan yang tidak sah ketika kita gunakan untuk berkorban, ya. Pertama kita udah belajar hukumnya, dalilnya. Sekarang kita belajar hukumnya, ibu-ibu. Apa hukum menyembelih hewan kurban? Kalau syariatnya udah fasholli li rabbika wanhar, atau bahwasanya Nabi menyembelih 2 kambing. Sekarang hukumnya apa, ibu-ibu? Hukum menyembelih hewan kurban. Sunnah. Kalau kita bahas dalam mazhab Syafi'i, mungkin nanti ada yang mengatakan fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya. Sunnah munfarid, ya. Sunnah munfarid. Nanti dibagi menjadi 2, sunnah munfarid sama sunnah kifayah. Saya jelaskan. Yang pertama hukumnya sunnah ain lil munfarid, ya. Mohon maaf, sunnah ain lil munfarid. Artinya apa? Sunnah per kepala bagi perorangan, ya. Sunnah per kepala bagi perorangan. Contoh, kita semua ini kalau ditanya, Ustadz,
Terus hukumnya apa bagi kita semua? Hukumnya sunnah ain. Disunahkan bagi kita setiap kepala. Artinya setiap pribadi kita itu hukumnya sunnah. Yang kedua, bisa menjadi sunnah kifayah ibu-ibu. Bisa menjadi sunnah kifayah. Kapan hukum berkorban menjadi sunnah kifayah? Ketika dalam satu rumah sudah ada yang berkorban. Contoh, dalam satu rumah bapak, ibu, anaknya 3, simbahnya 1. Bapaknya udah berkorban, maka bagi simbah, istri dan anaknya menjadi sunnah kifayah. Ketika dalam satu rumah sudah ada 1 orang yang berkorban. Artinya ya kalau tidak berkorban, hukum sunnah ainnya sudah gugur. Tapi seandainya mau berkorban itu juga baik. Tapi seandainya satu rumah belum ada yang berkorban, hukumnya semuanya menjadi sunnah. Sunnah ain. Yang pertama sunnah ain. Yang kedua sunnah kifayah. Kapan sunnah kifayah? Ketika dalam satu rumah sudah ada yang berkorban. Sampai sini sampun jelas ibu-ibu? Ya. Bedanya apa ibu-ibu? Sunnah itu ketika kita nggak ngerjakan ya tidak berdosa. Tapi kalau kita kerjakan pahalanya luar biasa. Ya. Tentu ini menjadi bagian daripada hukum berkorban. Yang ketiga, ya, yang pertama sunnah ain, sunnah kifayah. Yang ketiga, berkorban hukumnya bisa menjadi wajib bu ternyata. Ya. Hukum berkorban bisa jadi wajib. Kapan hukum berkorban ini menjadi wajib ibu-ibu? Mohon maaf saya minum Kalau ada yang puasa saya izin. Kapan hukum berkorban menjadi wajib? Ketika ketika bernazar. Ya. Hukum kurban menjadi wajib ketika kita bernazar. Apa itu nazar? Ikrar yang mewajibkan seorang hamba apa yang tidak diwajibkan Robnya. Contoh, besok kalau haji saya dimajukan tahun depan, umpamanya hajinya jadwalnya 2030, tapi bernazar, ya Allah, seandainya haji saya ini maju tahun depan, maka saya akan menyembelih kambing. Saya akan menyembelih kambing. Qadarullah hajinya dimajukan tahun depan, maka hukum dia menyembelih kambing untuk berkorban menjadi wajib. Misalnya ibu-ibu, besok kalau tahun depan anak saya keterima ke sekolah yang dia inginkan, kuliah, kampus atau sekolah yang dia inginkan, saya akan bernazar kambing. Maka ketika anak kita keterima di sekolah yang dia inginkan atau yang kita inginkan akadnya atau nazarnya, maka kita wajib menyembelih kambing ataupun juga sapi. Nah ini kadang orang kesenangan, ya Allah besok nih aku usahanya tambah lancar, buka cabang, besok tak korban sapi. Ngomongnya sapi, bukan 1/7 sapi. Maka ketika besok usahanya buka cabang, ya dia wajib korban bukan 1/7 tapi 1 sapi. Nah maka harus diperhatikan anak nadarnya. Maka kalau mau 1/7 ya dia diikrarkan, ya Allah kalau bulan depan atau tahun depan usaha saya tambah lancar, pekerjaan saya tambah bagus, sebagai bentuk wujud syukur saya mau nazar untuk berkorban 1/7 sapi atau sapi 1 atau 1/7 unta atau 1 kambing. Ya, ini ketika kita bicara tentang kurban, hukumnya menjadi wajib. Kapan? Ketika kita bernazar. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya hukum sholat duha sunnah. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang bernazar, besok ketika saya tahun depan tidak sakit, saya akan rutin sholat duha selama 1 bulan. Maka hukum ketika dia tidak sakit, dia sholat duha selama 1 bulan, hukumnya wajib. Ya. Nazar ini biasa digunakan ketika seseorang ingin memiliki hajat yang sangat dia inginkan. Ya. Maka dia bisa bernazar. Sampun jelas hukumnya ibu-ibu? Sekarang kita bahas jenisnya. Ya. Jenisnya. Ketika kita sudah membahas hewan kurban, syariatnya, pengertiannya, hukumnya, yang harus kita bahas tentang Idul Adha atau Idul Kurban, hari penyembelihannya adalah jenis hewannya. Ada berapa bu jenis hewannya?
Ada berapa? Tiga secara garis besar. Tapi nanti turunannya ada 4 ya. Yang pertama badanah. Badanah itu unta. Ada yang pernah makan unta ibu-ibu? Dagingnya lebih enak dari daging sapi, monggo nanti. Lebih berserat juga ya. Daging unta ataupun unta. Kalau nggak ada baqarah. Apa itu baqarah, Bu? Sapi. Kalau kerbau boleh tidak, Bu? Ya. Kemudian apa namanya? Sapi, kemudian dhainah atau anzun ya. Kambing atau domba. Ya. Berarti unta, sapi, kambing atau domba. Ya. Sampai sini jelas, Bu? Ibnu Abbas pernah mengatakan, kalau ibu pernah mendengar, Ibnu Abbas sahabat pernah mengatakan boleh dengan ayam. Boleh dengan ayam. Tapi ini jangan ini sekedar untuk wawasan saja. Tapi ulama-ulama yang disepakati 4 ini ya. Nanti jenengan jangan besok kok tiba-tiba bawa ke masjid ayam. Nanti wah, katanya Ustaz Rehan pendapatnya Ibnu Abbas sahabat boleh diguyu nanti Indonesia. Ada pendapat ya, saya pernah membaca beliau mengatakan radhiyallahu anhu boleh dengan ayam. Tapi yang terkenal yang disepakati 4 ini ya, unta, kambing, domba ataupun sapi. Maka inilah jenis hewan yang akan atau yang bisa kita beli untuk kita kurbankan atau penyembelihan hewan kurban ya. Sampun jelas Ibu? Sekarang kita bahas. Setelah kita tadi bahas pengertian syariat, hukum, jenisnya, sebelum kita bahas jenisnya lebih dalam, saya ingin singgung penyembelihan hewan kurban atau udhiyah. Ini bagian dari syariat. Benar atau tidak, Bu? Kalau ini bagian dari peribadahan, maka kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Dan ini yang harus difahami ya. Waktu saya dulu mondok SMA, itu di kuburan-kuburan saya banyak menemukan ya, ayam kampung. Cuman nggak ada sambal sama lalapannya. Masih utuh itu, Bu. Saya sempat pegang empuk juga. Saya mau makan, cuman saya nggak tahu sumbernya, jadi nggak tak makan. Bukan karena takut, tapi nggak tahu sumbernya udah berapa hari, takut banyak kuman. Tapi seandainya tahu itu barusan dikasih di situ, mungkin kita makan kan mubazir, Bu. Jadi kan ahli mayit kan nggak mungkin bangkit jut makan lagi toh. Nah, maka ini nggak boleh kita menyembelih apapun, bukan cuma 4 jenis ini ya. Baik itu ayam, burung, hewan apapun itu, nggak boleh kita sembelih kepada selain Allah. Kenapa? Loh, Ustaz, kan ini bukan kurban, ini kan sekedar nyembelih. Nyembelih itu bagian dari ibadah ya. Udhiyah atau adzabhu, nyembelih itu bagian dari ibadah. Kalau bagian dari ibadah, nggak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Contoh sholat, berdoa, boleh nggak kita berdoa kepada selain Allah? Nggak boleh. Loh Ustaz, lah kita nyembelihnya ini dengan bismillah loh, tetap ya, bismillah tidak menjadikan hukumnya menjadi halal. Gini boten. Misalnya minuman keras, ada orang pengen minumnya pakai bismillah. Apakah mengurangi dosanya? Tidak. Apakah mengurangi hukumnya? Tidak. Ya. Ada orang naudzubillah ingin bermaksiat tapi bismillah dulu. Ya. Apakah menjadikan maksiat itu halal? Tidak. Maka nyembelih karena kita ketahui ini ibadah, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Walaupun itu hanya untuk yang terlihat sepele. Bahkan ketika kita nyembelih ayam untuk kita makan, ya kita juga itu niatkan dengan apa? Supaya halal apa, Bu? Kita baca basmalah. Tapi ayamnya nggak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Kalau dimakan buat makan-makan, buat suguhan, buat dikasih orang, itu tentu boleh dengan kita ucapkan basmalah. Tapi kalau untuk hal-hal misalnya ke kuburan, ke pohon, ke tempat-tempat yang diyakini hal-hal aneh atau apapun itu enggak boleh ya. Sampun jelas Ibu-ibu? Sekarang kita bahas hewannya tadi, umurnya berapa supaya boleh kita jadikan untuk hewan berkurban. Ya, kalau unta berapa bulan? Berapa tahun unta? 5 tahun. Kalau ibu-ibu pengen berkurban unta, maka umur untanya harus 5 tahun minimal. Ya, minimal 5 tahun genap hijriah.
Minimal 5 tahun genap hijriah. Ya. Kemudian kalau sapi berapa, Bu? 2 tahun genap. Sanatain tamatan, ya. 2 tahun genap. Kalau kambing paling gampang. Berapa tahun, Bu? Sanah tamah au jada sinnahu. 1 tahun genap atau giginya sudah tanggal. Ya. Misalnya saat 6 bulan tapi giginya udah tanggal ya, atau lepas, boleh nggak? Boleh. Ya, udah poel lah bahasa Jawanya. Jadi nggak harus 1 tahun. Ya, 1 tahun atau giginya sudah poel tadi. Ya. Nanti kalau ada tanya jawab atau ada hal-hal yang rancu bisa ditanyakan ya, Bu. Ya. Ini adalah secara umur. Jadi kalau unta itu 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, kalau enggak sudah giginya tanggal atau poel. Ya. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu ingin membeli hewan kurban, nanti kita bahas prosesinya. Sekarang kita bahas hewan yang tidak sah yang digunakan untuk berkurban. Ya. Hewan yang tidak sah yang digunakan untuk berkurban. Sampun, hewan yang tidak sah yang digunakan untuk berkurban adalah hewan yang memiliki aib. Hewan yang memiliki aib. Aib itu tanda kurung cacat. Ulama memberikan kriteria atau patokan dasar. Ya, jenengan bisa tulis patokan dasar cacatnya hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Apa itu, Bu? Kullu aibin yunqasul lahmu aw syai'un mimma yu'kalahu. Ya. Cacat yang dapat mengurangi daging dari hewan kurban, baik itu unta, kambing atau sapi. Cacat yang dapat mengurangi daging dari hewan itu sendiri atau sesuatu yang dapat dimakan darinya. Ya, saya ulangi, cacat yang dapat menjadikan hewan kurban kita tidak sah adalah cacat yang mengurangi daging kurban atau yang mengurangi sesuatu yang dapat dimakan oleh sohibul kurban. Ya. Contoh, Ustaz, berarti kalau dagingnya cuil sah tidak kita gunakan berkurban? Misalnya di bagian badannya dagingnya cuil segenggaman, sah tidak? Tidak. Misalnya kupingnya hilang, sah tidak, Bu? Orang Indonesia makan kuping gini mboten. Kakinya hilang, saat kakinya tinggal 3, sah tidak? Tidak. Kenapa? Orang Indonesia sop kaki kambing, wah seneng, gitu, Bu. Waktu saya di Arab, itu orang Arab paling nggak suka makan 2, kaki sama kepala. Jadi karena waktu di Yaman itu kan daerah ekonominya sangat terbelakang, gitu. Maka sering dapat donasi dari Arab Saudi, dapat donasi dari negara-negara tetangga. Itu jadi di kampung kami, tempat kami belajar itu dapat 100 kambing. 100 kambing, ini orang Arab gak mau makan kakinya. Bayangkan, kita orang Indonesia ngopaini kayak kambing berapa? 100 kali 4, berapa itu? 400, setahun gak habis, Bu, kita. Buat orang Indonesia setahun gak habis. Kepalanya ada berapa berarti itu? 100 kepala, 400 kaki kambing. Itu nih buat usaha pun stok berbulan-bulan. Itu kita makan setahun nggak habis. Ya, maka yang kita pelajari walaupun orang Arab nggak makan kaki, tapi seandainya kaki itu nggak ada 1, tetap tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia dapat mengurangi sesuatu yang dapat dimakan. Maka perinciannya ada 4. Ya, tadi pokoknya ada 1, setiap aib atau cacat yang mengurangi daging atau mengurangi sesuatu yang dapat dimakan, turunannya ada 4. Yang pertama adalah, ya, maka ibu-ibu harus perhatikan ketika ibu atau suaminya ibu atau keluarganya ibu ingin membeli hewan kurban, harus diperhatikan, diingatkan ini. Jangan sampai ada 4 sifat ini. Atau salah satu dari 4 ini nggak boleh. Ya, insya Allah kan kalau ibu-ibu nggak motong, tapi kan
kalau nggak beli, nyuruh orang beli, maka harus kasih pesan ini. Yang pertama, jangan beli hewan kurban yang amya. Amya itu apa, Bu? Matanya kedua-duanya nggak bisa melihat. Sapi kambingnya gemuk, ya toh? Sapi kambingnya gemuk, tapi matanya buta, ya, atau nggak bisa lihat, maka itu nggak sah digunakan untuk berkurban. Bahasa Arabnya al-amya. Yang kedua yang tidak sah digunakan untuk berkurban adalah al-aura. Apa itu aura? Yang matanya nggak bisa lihat satu, ya. Jadi mata kanannya bisa lihat, mata kirinya nggak bisa lihat. Itu juga nggak boleh digunakan untuk berkurban. Sampun jelas Ibu? Yang ketiga adalah al-arja. Ya. Arja itu apa? Yang kakinya pincang. Ya. Jadi kalau orang misalnya udah ahli beli hewan kurban itu biasanya dia lihat bagaimana hewan kurban itu berjalan. Dan ini memang ada fikihnya. Kita nggak boleh beli hewan kurban yang cacat. Ya. Bahkan yang pincang aja nggak boleh. Apalagi yang kakinya hilang satu. Ya. Kalau kakinya hilang satu jelas nggak boleh. Ini kakinya lengkap, Bu, tapi jalannya pincang. Ini juga nggak boleh digunakan untuk berkurban. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ataupun yang terakhir, kita nggak boleh beli hewan kurban yang maqtu'atun udhun, yang telinganya terpotong. Ustaz, biasanya tuh di kampung-kampung atau di tempat peternakan, kambing atau sapinya telinganya dibolong untuk tanda, boleh tidak? Jawabannya boleh. Kalau sekedar bolong sedikit untuk tanda boleh. Tapi kalau dipotong sebagian atau sebagian kecil aja, kupingnya segini dipotong sepertiga, boleh tidak? Tidak, Bu, tidak boleh. Ya. Sampai sini sampun jelas? Masih semangat? Mboten ngantuk ibu-ibu? Biasanya kalau bahas fikih karena agak serius, biasanya jadi njut sepoi-sepoi niki aslinya gitu. Oke. Kalau jenengan nggak ngantuk kita lanjutkan. Kalau ngantuk nggih tetap saya lanjutkan. Monggo masing-masing mawon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ya, setelah kita pahami tentang kriteria hukum hewan kurban dan jenis yang tidak boleh digunakan untuk berkurban, harapannya ibu-ibu setelah ini ketika suaminya atau ibu keluarganya ingin membeli hewan kurban, kasih pesan ini. Jangan sampai hewan kurban itu yang dagingnya cuil atau badannya hilang sebagian, atau jalannya pincang, nggak bisa lihat, atau nggak bisa lihat sebagian, atau kupingnya hilang. Ya, maka jangan kita membeli hewan kurban yang demikian. Ya. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas sunnah ketika menyembelih. Ya. Sunnah ketika proses penyembelihan. Sunnahnya apa ibu-ibu? Yang pertama adalah bertakbir 3 kali. Sunnah ketika prosesi penyembelihan adalah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau lengkap juga nggak apa-apa. Tapi untuk mendapatkan sunnah itu cukup 3 kali. Tapi seandainya dilanjutkan, diteruskan lengkap itu lebih baik. Setelah bertakbir 3 kali, tasmiyah. Tasmiyah itu ngendika bismillah. Ya. Bismillah itu bisa 2. Bisa dengan bismillah cukup, atau bismillahirrahmanirrahim juga bisa. Intinya pakai bismillah dapat pahala sunnah, pakai bismillahirrahmanirrahim dapat pahala sunnah. Ya. Setelah itu apa, Bu? Setelah takbir, basmalah, as-salatu wassalamu ala rasulillah, bersolawat kepada Nabi, ya cukup Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah dapat pahala sunnah. Sampun. Yang keempat berdoa. Ya. Doanya salah satunya adalah Allahumma hadza minka wa ilaika
fataqabbal minni. Ya, saya ulangi. Yang pertama kan takbir, basmalah, sholawat kepada Nabi. Yang keempat berdoa. Doanya saya bacakan pelan-pelan. Salah satunya ini, Allahumma, ya, Allahumma hadza minka. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini milikmu atau ini darimu. Ya. Wa ilaika, dan aku persembahkan kepadamu. Allahumma hadza minka wa ilaika. Sampun. Allahumma hadza minka wa ilaika. Sampun sampai sini. Fataqabbal minni. Fataqabbal minni. Maka terimalah dariku. Ini kalau kita shahibul kurban yang nyembelih langsung. Kalau kita nyembelihkan orang lain ya tinggal diganti, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Biasanya udah diikrarkan nih. Shahibul kurban, bapak sinten, ibu sinten, mas sinten, mbak sinten, semua kemudian didoakan, itu juga boleh. Tapi kita bahas dari segi kitabnya, doanya demikian. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini darimu. Wa ilaika, dan aku persembahkan kembali kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah sebagai bentuk ibadah dariku. Ya. Jadi sejatinya kalau kita sedekah, kita berkurban, kita nggak mengeluarkan harta, kita hanya mengembalikan apa yang Allah titipkan. Ya. Maka ini yang kelima, sampun, takbir, bismillah, bersolawat, berdoa. Doanya sudah kita sebutkan. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Yang menyembelih dan hewan yang disembelih. Nah, jadi umpamanya ini kiblatnya mana, ini kiblatnya? Ke arah belakang, gitu. Misalnya ini sapi. Ya, misalnya ini sapi, ini kepala, ini ekornya. Ya, ini kepala, ini ekornya. Maka dia ditidurkan seperti ini. Tek. Kepalanya menyembelih hadap ke sana, yang nyembelih dari atas dia hadap juga ke sana. Ya. Kalau nggak bisa ya salah satunya, jangan dua-duanya nggak ngadep kiblat. Ya. Tapi kalau bisa afdol, ya sapinya, kambingnya plus yang nyembelih hadap kiblat. Caranya gimana? Dia dibaringkan, kepalanya hadap ke sana, yang nyembelih nanti dari arah sana. Itu udah dua-duanya hadap kiblat. Kalau nggak bisa dua-duanya ya minimal salah satu. Jangan kok wis ora ngadep kiblat sapine, sik nyembelih ya orang ngadep kiblat. Gitu. Maka kalau nggak bisa dua-duanya harus salah satu. Ini sunnah secara teknis. Ada lagi sunnahnya ternyata ibu-ibu. Apa itu? Menajamkan pisau. Ya. Menajamkan pisau. Jadi pisau yang digunakan untuk nyembelih itu harus khusus. Jangan kok yang digunakan nyembelih, yo digunakan go nguliti, menggunakan go mecah tulang, go motong daging, gitu. Sedangkan sapinya 10, pas sapi ke 10 nggak mau mutus, gitu. Nah ini kan lucu, nyiksa. Jadi kemarin kita ada event di Masjid Agung Sleman itu, dari Juleha mengadakan expo dan kajian dan juga pameran ataupun pelatihan. Itu difasilitasi asah pisau gratis selama 2 hari. Ya, maka pisau itu harus benar-benar tajam. Ya, saya pernah nyembelih itu waktu di Yaman, cuman didorong 2 kali langsung putus semua. Saya balas sampai takut tangan saya putus itu, Bu. Jadi cuman enggak. Dulu saya waktu kecil lihat orang Indonesia itu sampai gini-gini. Nah, saya di sana dikasih pisau itu ya Allah cuman nyuk gitu, Bu. Udah langsung ngeret. Itu kalau buat motong pisau tisu atau kertas bisa. Itu nek dredging ngantuk itu hilang itu, Bu. Ya. Tajamnya luar biasa. Habis dipakai langsung disarungi. Enggak boleh dibuka, itu bahaya sekali. Ngantuk dikit hilang nanti anggota tubuhnya. Karena emang tajamnya luar biasa, Bu. Dan itu membuat hewan kurban tidak sakit. Ya. Ada penelitian cara apa yang membuat manusia itu meninggal dan paling tidak sakit. Ya, ternyata disembelih. Orang disembelih beneran ini, Bu. Ini ada penelitiannya. Disembelih atau dipenggal ya, dipenggal itu orang, ini penelitiannya orang ya. Orang atau hewan yang disembelih atau dipenggal itu hanya merasakan sakit selama 3-5 detik. Kalau ditembak itu masih lama. Ya, ditembak itu sampai ada yang mengatakan sampai 1 menit.
Kalau misalnya dipukul itu menyiksa. Kalau nggak ingin menyiksa disembelih. Itu cuman merasakan sakit beberapa detik. Ya, dipenggal itu cuman beberapa detik. Makanya dengan syarat apa? Pisaunya landep. Ya. Nek pisau dapur wah. Niku nyiksa niku Bu nggih, nguliti niku ya. Maka pisaunya harus benar-benar tajam. Sebaik-baiknya pisau itu dikhususkan ya untuk nyembelih, nguliti, motong tulang sendiri, motong daging sendiri. Bukan karena apa-apa, supaya sunahnya apa? Tidak menyiksa hewan kurban. Yang kedua, teknisnya bagian dari tidak menyiksa adalah lengikat itu jangan banyak-banyak. Di Indonesia itu satu sapi berapa orang? 10, 7, 15. Di Arab satu sapi cuma 2 orang. Ya, saya ada videonya sampai saya video itu Bu. Ya, jadi sapi disembelih itu memang ada tekniknya. Bukan di tanah lapang, di ruangan lah, dibawa di ruangan atau di tanah lapang tapi lantai, keramikan. Keramiknya dikasih air. Terus cuma 2 orang. Talinya juga cuma sederhana, ditarik sekali sapinya jatuh, ditibani bentar sampai tenang langsung disembelih. Jadi satu sapi cuma 2 orang, 2 sapi itu nggak sampai 20 menit Bu prosesnya. Cepet sekali. Ya nanti kalau sama ngulit-nguliti nambah sama yang lainnya. Cuma untuk nyembelih itu cuma 20 menit. Lah di Indonesia berapa menit Bu? Belum mendorong kanan kiri, belum ngasih pring gitu. Ya, belum tali ini kadang waktu kemarin waktu kami ngisi di Masjid Agung di pesantren lansia itu banyak juga yang mengiyakan ya. Kadang panitia khusus untuk nyembelih cuma 7 sampai 10 orang. Tapi banyak warga atau pemuda orang yang penonton sok pengen bantu tanpa urun rembuk tiba-tiba ditali. Sapinya mati bukan karena talinya terlalu kenceng. Nah, ini yang masalah siapa? Kan ini ya panitianya bersalah, sohibul kurban ya bingung. Hewan kurbannya udah mahal-mahal 25 juta jadinya bangkai gitu. Sedangkan yang salah bukan dari panitia. Kan ini bahaya gitu. Maka jangan sampai, kemarin kita jelaskan ke takmir, orang boleh nonton, boleh lihat itu boleh, bagus. Tapi yang masuk ke ring 1 ke arena itu orang-orang yang sudah disepakati, supaya tidak ada tindakan di luar yang disepakati. Tadi misalnya tiba-tiba diikat lehernya, tiba-tiba dikasih pring, tiba-tiba kadang ketika sapi datang malam hari itu yang nampani kadang bukan takmir atau panitia, ditampani orang, tiba-tiba diikat atau bahkan si pemilik sapinya diikat ke pohon karena stres paginya dah meninggal. Ini nggak jarang loh Bu, ini pasti ada ini di sebelum-sebelumnya. Maka ini kan jadinya bangkai Bu ya. Sapinya limosin lagi, wah 80 juta. Itu mau pora puyeng itu yang sohibul kurban panitianya. Kalau mau suruh ganti ya nggak bisa ini Bu ya. Maka ini harus diperhatikan. Jangan tali itu boleh dikencangkan tapi jangan menyiksa. Lebih-lebih ke organ vital. Kalau saran secara fikih, jangan nali kencang di organ vital. Contoh leher, contoh masukkan tali ke hidung yang kencang, yang ada potensi secara medis dapat membuat hewan itu stres atau meninggal ya. Maka kalau mau nali boleh sewajarnya, secukupnya, dan sebaik-baiknya prosesi itu yang paling mudah atau paling tidak menyiksa. Maka sekarang banyak kan pelatihan sapi ditidurkan. Itu kalau secara fikih nggak ada, tapi itu baik. Kenapa? Karena hewan kurban jadi tidak tersiksa. Ditidurkan, yang nggak boleh dibius ya. Jangan kok kalau gitu dibius dulu sapinya. Ini sapinya meninggal dulu karena overdosis ya. Maka jangan dibius ya. Boleh pakai cara apapun, ditidurkan, pakai tali, pakai pring, pakai bambu. Yang penting tidak menyiksa ya. Waktu saya di Yaman juga 100 kambing itu berapa yang nyembelih Bu? Cuman 2 orang. 100 kambing itu cuma 2 orang. Itu saya lihat langsung, saya video. Kambingnya walaupun nggak sebesar Indonesia ya, kambingnya kambing Somalia. Jadi kalau di Arab itu dibagi 2, kambing gunung sama domba. Kalau domba di sana kita nyebutnya di sini kambing biasa, yang bulunya banyak. Padahal kalau orang Indonesia nyebut domba kan yang kayak Sound the Ship gitu toh, gitu ya. Kayak kartun-kartun gitu loh, ya. Gede terus bulunya tebel. Kalau di Arab enggak, yang kambing kita biasa itu disebut domba, kambing yang enggak ada bulunya itu disebut kambing gunung atau kambing Somal. Itu biasanya harganya cuman kalau dirupiahkan 1.500.000, kalau kambing
yang banyak bulunya itu atau yang seperti Indonesia itu 2.500.000. Lah itu 100 kambing somal cuman 2 orang. Satu orang geret pisaunya tajam sekali Bu. Seret udah putus lempar sana. Itu tapi udah meninggal karena uratnya 2 urat yang untuk nyawanya itu udah putus langsung ditarik ya. Orang Indonesia kan udah uratnya putus diteruskan Bu. Nah, ini kan karena belum tahu jadinya uratnya udah meninggal itu. Pak pun sedo niku orang juga sampai putul kan. Udah meninggal sampai udah mati yuk sedo ya. Udah mati sampai putul. Maka kita juga nggak boleh ya. Maka kita nggak boleh nyembelih kambing itu sampai putus ya. Kalau mau diputuskan ya nanti setelah mati. Kalau waktu nyembelih ini jangan sampai diputus. Ya, itu juga dapat menyiksa walaupun sudah mati. Ya, tapi namanya kambing, namanya makhluk hidup, ketika dia mati itu masih memiliki saraf yang aktif sampai beberapa menit kalau secara medis. Maka ketika udah disembelih uratnya udah putus ya udah dibiarkan. Entah itu gerak-gerak itu secara medis memang ada karena asupan darahnya berhenti, otomatis dia nanti gerak untuk nyari oksigen dan darah itu sendiri. Jangan kok gerak ini mati ya teruskan, jangan. Karena ini banyak yang demikian. Maka 2 tadi secara teknis, pisaunya harus benar-benar tajam, mau diikat dengan cara apapun boleh, yang penting jangan kencang banget dan jangan menyiksa. Ya. Maka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ibu-ibu enggak nyembelih, tapi mungkin suaminya ibu atau ibu misalnya bina masjid bisa diberitahu ke takmir ataupun panitia. Hal-hal yang demikian harus diperhatikan supaya prosesi penyembelihan itu bisa dilakukan secara sempurna. Maka ada salah satu yang mengatakan, Ustadz, sohibul kurban wajib menyaksikan tidak? Ya, tidak. Tapi jenengan wajib mengetahui bahwa hewan jenengan disembelih secara tuntas ya. Maka sebagian takmir biasanya ngasih video atau ngasih utusan atau salah satu dari sohibul kurban, misalnya sapi 7 orang, salah satu ini harus lihat ya. Bukan kok diwajibkan, tapi supaya mantep, oh hewan kurban kita udah selesai ya. Karena kalau tiba-tiba dapat laporan ternyata kemarin nyembelih orang rampung kok jadi bangkai, meninggalnya nabrak pohon, meninggalnya nabrak batu, meninggalnya dipukul atau karena terlilit ikatan, itu kan jadi tidak sah ya. Bagaimanapun dalilnya kalau dia meninggal tanpa sembelih, hukumnya jadi bangkai. Maka ini harus diperhatikan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah bagian daripada teknis dan bagian daripada sunnah yang harus diperhatikan. Sekarang pembagiannya ya. Yang terakhir nanti habis ini langsung tanya jawab. Pembagian hewan kurban itu seperti apa? Dibagi menjadi 2 Bu ya. Kalau karena nazar sama karena sunnah biasa. Sekarang kita bahas yang hewan kurban karena nazar, yang hukumnya wajib. Kalau ibu-ibu bernazar untuk berkurban dan nazarnya terpenuhi, akhirnya harus berkurban, maka seluruh daging hewan kurban harus disedekahkan. Ibu-ibu sebagai sohibul kurban nggak boleh mengambil bagian, walaupun kakinya, ekornya, kulitnya nggak boleh. Ya, karena itu nazar. Misal, ya Allah kalau tahun depan saya bisa naik umroh, bisa umroh tahun depan, saya mau nazar kambing. Qadarullah ibu-ibu dapat rezeki tahun depan umroh. Maka setelah pulang umroh, nunggu hewan idul kurban lagi, jenengan wajib kurban. Misalnya nazarnya kambing. Ya udah jenengan nazar kambing karena sudah umroh, nyembelih kambing, 100% dari daging ini disedekahkan. Enggak boleh sohibul kurban mengambil bagian. Yang kedua, kalau dia mutawwi'ah ataupun dia karena sunnah lah, ya kita biasalah tidak nazar kan hukumnya sunnah. Itu dibagi menjadi 2 ya. Kalau kita berkurbannya sunnah atau yang kita yakini bersama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ya pendapat yang pertama, ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama daging kurban yang dia itu sunnah. Pendapat pertama 2/3 untuk sedekah, 2/3 untuk sedekah, 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk dimakan, 2/3 untuk sedekah, 1/3 untuk dimakan. Ini pendapat pertama.
Pendapat kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ada tambahannya. Ya. Pendapat pertama sudah 2/3 sedekah, 1/3 dimakan. Pendapat kedua, 1/3 dimakan, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah. Tambahannya cuma hadiah. Ya. Saya ulangi. Pendapat yang kedua, 1/3 dimakan, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah. Jadi kalau hadiah, bedanya apa Ustaz sedekah sama hadiah? Kalau sedekah kita harus mengincar orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Ini kalau ini warga daerah sini makan dagingnya itu jarang lah, setahun paling sekali 2 kali, maka kita harus berikan ke mereka. Tapi kalau pendapat kedua ada hadiah, ya hadiah itu nggak harus orang yang membutuhkan. Ya. Orang kaya boleh, orang yang punturah rezeki ini boleh. Ya. Itu pendapat yang kedua. Non muslim juga boleh, benar sekali. Ya. Kalau sedekah nggak boleh non muslim. Kalau hadiah boleh. Untuk melembutkan hati mereka, bagian syiar dakwah itu boleh. Tapi kalau sedekah, Ustaz, itu daerah saya itu ada orang non muslim tapi benar-benar kekurangan, bahkan untuk makan susah, tetap tidak boleh. Tapi kalau kita pakai pendapat kedua, yang itu di sana ada hadiah, maka itu boleh. Orang kaya, orang sudah mampu, orang non muslim itu boleh. Sampai sini sampun jelas? Alhamdulillah tidak terasa hampir 1 jam nih, pun 45 menit. Ada pertanyaan ibu-ibu? Langsung saya buka tanya jawab mohon nggih. Monggo, ada yang ditanyakan? Yang di belakang? Tidak, maka tidak boleh. Ya. Kecuali amannya, kan ibu pasti dapat jatah. Ya. Amannya ibu ngambil jatahnya, baru dari jatahnya dikeluarkan untuk masak. Itu boleh. Tapi ketika belum dibagi kok udah ngarani, ayo ngambil 5 kilo gue masak panitia, nggak boleh. Tapi kan pasti dapat, warga kan pasti dapat. Misalnya dapat 2 kilo, ya udah disepakati. Yuk dibagi dulu 14 orang berarti dapat 28 kilo. Ya udah dari situ dikurangi 1 kilo, 1 kilo dikurangi 14 buat masak. Dengan syarat sudah dibagi. Kecuali sohibul kurban. Sohibul kurban kan punya hak di situ. Ya udah ini punya kita ambil 5 kilo. Kita sumbangkan 3 kilo buat masak warga, itu boleh. Jadi intinya kita nggak boleh ngambil bagian yang belum dibagi. Ya, masih utuh nih, kok ngarani, wah ini gue masak 10 kilo, nggak boleh. Ya, karena panitia nggak boleh mendapatkan upah dari daging kurban. Kalau dibayar malah boleh. Tukang jagal, panitia dibayar profesional itu malah boleh. Tapi kalau ngambil gaji jasanya dari daging kurban, kulit kurban, kepala, ekor, kaki nggak boleh. Tapi kalau dibayar itu malah boleh. Ya nanti di jasa profesional. Baik, kan biasanya kalau ibu-ibu nggak mungkin dibayar juga karena udah sukarelawan. Ya kecuali memang datangkan jasa profesional yang cepat, profesional dan terlatih. Kalau warga kan memang biasanya sukarelawan nggak dibayar. Tapi kadang sok ngarani, nganu untuk daging lah. Bahasa ngarani itu nggak boleh. Padahal kalau nggak ngarani itu pasti dapat jatah. Ya, maka akadnya dibagi dulu, pasti dapat jatah. Jatahnya nanti dikeluarkan lagi boleh. Tapi kok belum dibagi udah diambil itu tidak boleh. Ya, untuk masak besar nggak boleh. Jadi dibagi dulu, nanti dikeluarkan untuk masak besar boleh. Tapi sebelum dibagi masih jadi satu kok diambil itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Monggo. Ye. Oh, kalau meminta dan udah disepakati, udah diiyakan sama sohibul kurban semuanya boleh. Tapi tetap secara legal Islamnya, kalau saya bahasakan itu harus diterima dulu. Supaya ada tamlik, walaupun cuman disingkirkan. Ini goni sohibul kurban. Sohibul kurban udah tahu, oh ini punya kita. Misalnya cuma 1 orang, nggak 1 orang. Kalau sepertujuh ini punya kita. Dari sini baru diambilkan, karena untuk legalitasnya seperti itu. Jadi harus ada tamlik. Jadi hewan kurban itu harus dikasih supaya ada kepemilikan, baru dikeluarkan. Nah, kurang lebih demikian. Ada lagi? Habis ini.
Oh, nggih. Nggih. Ah, ini kemarin kasusnya juga sama persis yang disampaikan. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan diambilkan dulu. Lah kalau lewat caranya Ustadz nanti masak-masak. Nah, sebetulnya tetap ada solusi. Solusinya gimana? Panggil sohibul kurban. Paling aman itu kita ngambil jatahnya sohibul kurban. Karena kalau enggak kan itu nanti jatah orang lain. Iya loh. Kalau tadi kasusnya di Indonesia, jumuk 10 kilo. Ya kalau 10 kilonya itu bukan kalau sohibul kurban nggak mau, berarti kan kita ngambil haknya orang lain. Sedangkan panitianya orang mampu semua, nggak bisa dapat jatah sedekah. Pripun itu? Dan saya rasa kita semua kan masuk dari kategori mampu, ya toh. Maka dari itu walaupun sedekah ini nggak harus kepada orang yang tidak mampu, sedekah ke orang mampu juga boleh. Cuma nanti kaitannya sedekah ini nggak bisa ke orang non muslim. Bahkan orang kaya kalau masuk ke sedekah ini juga bisa, ya. Cuman itu kan nanti jadi gharar itu tidak jelas. Jadi tetap ada kriteria Ustadz. Ini kan kalau nggak dimasakkan sekarang nanti gimana panitia? Ya udah panggil sohibul kurban sapi A, sapi B, sapi C. Monggo. Ini supaya akadnya jelas, syariatnya jelas. Mau jenengan keluarkan berapa buat masak? Ya, buat masak berapa? Sedekah itu dibagi aja ringkas kan itu ada yang dipotong toh. Sapi ada dipotong, ya udah ambilkan sebagian dari situ. Setelah sohibul kurban menyepakati, intinya dibagi, diterima, dikeluarkan lagi. Atau satu kambing nih, ada 5 kambing, 10 kambing selesai. 10 kambing selesai langsung dibagi, cepet dikreseki. Udah kan itu dikreseki insya Allah jam 10 atau jam 9 selesai kalau kambing. Ya, kalau sapi, 2 sapi saya misalnya 2 sapi dikreseki ya jam 9-10 selesai. Setelah dikreseki, dibagikan, dikeluarkan lagi boleh. Intinya itu cuma apa? Diserahkan, dikeluarkan lagi. Kalau ngambil dari bongkoan itu nggak boleh. Kayak karena kan itu sohibul kurban cuma dapat sebagian, yang lain kan punya orang yang kita nggak tahu itu buat siapa toh. Ya maka itu akadnya seperti itu, solusinya seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu, karena belum tahu insya Allah tidak berdosa, tapi kadung sudah tahu. Nah, ini karena ibu sudah tahu, monggo disampaikan. Dan insya Allah kemarin kita nyampaikan ke panitia, ke bapak-bapak pada terima semua dan tidak memberatkan. Dengan syarat ya tadi harus cepat. Ada yang ibu-ibu nyiapkan, sudah dibagi set. Sohibul kurban juga sudah mengiyakan, sudah diterima, dikeluarkan lagi. Atau jatah dari ibu-ibu dikeluarkan lagi itu juga boleh. Intinya cuma itu. Wallahu a'lam. Nggih. Ini nggak boleh. Kalau dikhususkan juga tidak boleh. Kecuali memang ya nggak ada yang mau ngambil. Nggak ada yang mau ngambil. Kayak misalnya kalau di Arab itu, kalau kami di Yaman itu malah lempar-lemparan. Udah, nih kepalanya buat kamu ya. Itu kalau itu kan mubadzir. Ya udah kita ngopeni 400 kaki dan 100 kepala itu. Tapi kalau kaitannya itu suatu yang berharga dan dikhususkan itu wallahu alam ya, kalau secara hukum boleh tidaknya saya belum memahami dalilnya, cuman lebih baik tidak. Tapi yang jelas nggak boleh tukang jagal yang ngarani, itu nggak boleh. Tukang jagal nanti saya ngambil kulitnya, itu nggak boleh. Tapi kalau tadi kaitannya muadzin juga dapat bagian, itu sebetulnya boleh. Cuma nanti kan tetap harus proporsional. Kalau misalnya kepala tok itu kan nanti nggak adil jadinya. Ya. Jadi kalau mau dibagi atau nggak ada yang ambil boleh. Wallahu a'lam. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, nggih. Ya. Pertanyaan yang kedua, Pak, itu di kampung kami itu ada majelis taklim yang di mana setiap pengajian itu mengumpulkan uang untuk berlibat. Ya. Untuk
Ya. Itu ada pertanyaan sejelas mengenai itu dalam agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dalilnya ya tadi, hewan kurban kan itu harus tersampaikan kepada orang yang mendapatkan. Jadi harus tamlik, harus dimiliki dulu. Cuman sebetulnya di Indonesia tidak salah juga, karena kan ada bagian sepertiga buat makan, gitu. Sepertiga buat makan. Cuman lebih enaknya demikian, lebih amannya demikian. Nanti ditakutkan gini Bu, yang diambil makan udah diarani 10 kilo, bingung pas di bagian kok cuma sedikit. Kan itu nanti jatuhnya bukan ke haram tapi dolim. Nah, jadi takut bukan lebih tepatnya boleh tidaknya, tapi dolim tidaknya tadi. Jadi Ibu ngasih dalilnya gini aja, loh, lebih baik kita dicahkan dulu, dibagi dulu, sudah dapat berapa kresek kita ambil dari situ, itu boleh. Tapi yang saya tadi katakan tidak boleh ataupun tidak tepat itu ketika masih jadi satu, jod diambil, ya. Itu kan otomatis nanti biasanya ngambilnya yang enak-enak, gitu. Daging sing ra enek gajihe, gitu. Nggih mboten? Ya. Itu manusiawi, ya. Tetapi ketika sudah dibagikan adil. Nah, jadi kan saya juga lupa nyampaikan, sebetulnya daging kurban kan ada sepertiga buat dimakan. Mungkin orang Indonesia ngambil yang itu, tapi yang salah itu prosesinya. Masih jadi satu, jadi diambil, walaupun sebetulnya boleh, kan itu ada jatah untuk dimakan. Cuman lebih baik gini, untuk ngakalinya supaya tidak terkesan frontal, Ibu ngomong lebih baik caranya dicahkan dulu, dikereseki, dipisahkan dulu, baru diambil dari situ. Dalilnya apa Mas? Supaya tidak nganu Pak, Bu, tidak ada kedzaliman. Kalau jadi satu kita ambil, mungkin timbangannya tepat, tapi yang kita pilih tidak tepat. Nah, nanti ketika dibagi panitia bingung, loh kok garek balung tok, lah pun dimasak kok, gitu. Maka dalilnya itu supaya lebih adil dan supaya lebih tepat sasaran. Wallahu a'lam. Husnul khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.